Halo Sobat Qhomart, kali ini aku mau bincang-bincang dengan Mbak Ulfa ya. Iya. Mbak Ulfa, oke, gimana kabarnya Mbak Ulfa? Alhamdulillah baik Mbak. Oke, Mbak Ulfa, aku nanti mungkin mau kasih beberapa pertanyaan ya Mbak. Dan ini beberapa pertanyaan mungkin dari teman-teman sini juga, dan dari teman-teman Sobat Qhomart juga tentunya. Ya. Dan ini sebelumnya kabar Mbak Ulfa gimana nih? Ya semenjak corona ini jarang ngecek kan Mbak. Jadi pekerja seni itu penghasilannya sangat menurun. Kalau ya dari teman-teman, Kak Ulfa ini punya panggilan khusus ya? Ya kalau di kesenian. Kalau nggak salah namanya nyemu. Nyemu. Itu tuh artinya apa sih sebenarnya? Nyemu itu awalnya awal tuh aku tuh suka banget sama anak kecil yang gendut-gendut tuh Mbak. Terus aku bilang, elah nyemu gitu kan Mbak. Terus teman aku juga ikut-ikutan kalau ada anak kecil yang gemuk-gemuk gitu dia panggilnya nyemu. Terus pas ngejob pertama, iya bikin jeneng wae, bikin nama gitu. Terus aku bilang, jenengnya nyemu wae Fa, kan senang saya nyemu. Nah, jadi nyemu itu artinya lemu, gendut gitu lah Mbak. Tapi gemesin gitu. Gemes gitu. Nyemu. Nyemu bahasa Jawa apa? Memel, gendut. Memel gitu. isi gitulah. Jadi memel, berisi dan menggemaskan. Benar. Tapi kalau nama aslinya? Nama aslinya Eka Ulfa Maulidia. Berarti pengen Ulfa aja. Ulfa ya. Asalnya dari mana Mbak? Jadi aku tuh lahir di Pontianak. Bapak kan asli Jogja. Terus jadi kita bapak ke Pontianak, lahir di sana, terus kita pulang ke Jogja. Aku umur 5 tahun lah. Iya, berarti 5 tahun udah stay di Jogja. Udah stay Jogja. Berarti sekolah sampai kuliah juga di sini. Ya. Dari Jatilan. Jatilan tuh tari asal mana sih? Jatilan itu sebenarnya diambil dari jantil-tilan. Til-tilan itu apa ya Mbak? Maksudnya petakilan. Oh, jadi nggak mau diam itu? Nggak mau diam. Jadi terus di Jawa dijadiin jatilan dari kata jantil-tilan. Berarti itu asli tarian Jawa ya? Iya. Tapi Jawa. lebih spesifiknya itu tarian dari mana sih aslinya? Aslinya itu emang dari Jawa Mbak. Terus kan pertamanya asal klasik zaman dulu banget loh Mbak. Zaman dulu. Terus di Jogja namanya jadi jatilan. Oh gitu. Kalau di Jogja di Jawa mana tuh kan ada jaranan. Nah kalau di ini jatilan kalau di Jogja. Gitu. Berarti narinya tuh pakai alat nggak atau pakai kuda lumping? Oh. Berarti pakai kuda lumping. Berarti ada atraksi kayak gitu dong? Kalau yang atraksi itu kebanyakan di klasik. Jatilan klasik zaman dulu. Enggak zaman dulu sih Mbak. Sekarang masih ada tapi itu maksudnya klasik. Kalau yang di aku sekarang maksudnya kreasi. Oh berarti bisa dikreasikan kayak gitu. Iya benar. Nah terus kalau misalkan waktu zaman dulu berarti dia itu banyak atraksi yang agak sebenarnya gini serem ya. Pas aku masuk pertama kan kelas 6 SD ya Mbak. Itu masih ada atraksi yang pakai golok-golok gitu loh Mbak. Tapi sekarang udah jarang banget. Loh berarti sering pas dulu sering dong berarti. Tapi nggak ikut kayak gitu, cuman lihat aja. Yang melakukan kayak gitu yang udah berpengalaman dan udah yang dewasa gitu. Ada ketentuan orang nggak yang bisa maksudnya ngelakuin atraksi kayak gitu misalnya? Biasanya di situ dia punya ilmu dalam. Jadi pas dia atraksi dia nggak bakal luka gitu Mbak. Oh jadi kayak semacam ilmu kekebalan tubuh. Iya. Berarti Mbak sendiri maksudnya kalau untuk atraksi kayak gitu sebenarnya belum. Berarti cuma narinya aja. Nari sama kuda lumping itu. Iya. Benar. Oke, baik. Berarti itu sebenarnya tarian itu emang udah hobinya Mbak atau emang suka udah hobi kayak gitu. Udah hobi dari SD. Dari SD berarti udah nari kayak gitu. Iya. TK kan dulu ada seni tari, terus SD tuh udah ada seni tari. Jadi suka banget ikut ekstra, masuk terus. Setelah itu masuk sanggar. Oh, berarti dari SD emang udah masuk ke sanggar tari gitu. Masuk sanggarnya SMP Mbak. Oh, SMP berarti. SMP berarti SD udah mulai ikut ekskul tari. Iya, ekstra di sekolahan gitu. Oh, gitu. Kakak ini kan kalau dilihat katanya sebenarnya dulunya tuh dari lahirnya di Pontianak gitu ya.
Nah terus suka gitu sama budaya Jawa sampai kayak maksudnya lebih suka nari tarian Jawa kayak gitu. Ya sih, pertama tuh kan kalau di SD kan tarinya tari anak-anak kan ya. Terus pas mulai SMP baru tahu kalau di Jawa, di Jogja ini tuh tarian nggak cuman beberapa, banyak banget tariannya. Gitu. Jadi terus musiknya kan beda-beda. Kalau aku sih lebih sukanya yang tari kreasi. Itu yang musiknya temponya agak cepat gitu. Terus mulai belajar tari klasik SMA. Oh gitu. Jadi berarti lebih mendalami itu pas dari SMP masuk ke Sanggar, terus SMA lebih mendalami. Terus gitu. Udah lah lulus SMA lah lanjut. Berarti udah sering ikut event-event gitu ya Mbak? Event-event lomba atau mungkin kayak lomba. Oh iya, itu kalau lomba kayak gitu biasanya segrup. Satu grup berarti ada grupnya sendiri ya Mbak? Iya, tergantung sih Mbak. Sering bisa diajak temen, terus ikut bikin grup sendiri. Ikut lomba, ikut lomba. Misal ada lomba tari kreasi gitu. Nah, nanti kita buat grup 6 orang, 5 orang. Kadang di job aja. Oh gitu. Satu orang gitu. Berarti dalam satu grup itu dia khusus penari aja? Iya, penari. Aku pikir udah sama satu musik ya. Kalau musik sih kalau misalnya itu di indoor itu Mbak, itu kita nggak pakai gamelan, cuma pakai flash disk kan biasanya. Oke. Jadwalnya itu kan dia ada yang klasik sama ada yang kreasi. Kalau yang klasik itu kan berarti sebenarnya dia agak mengandung mitos gitu ya? Iya, yang klasik ya. Yang klasik kan kalau di zaman dulu jadi kelihatan itu beneran gitu Mbak. Soalnya yang menarikan itu orang tua udah bapak-bapak gitu Mbak. Jadi kita di orang-orang Jawa sini percaya kalau itu tuh beneran, soalnya dia ada atraksi beling lah, terus makan misalnya kaca lampu gitu, tapi dia tuh nggak luka Mbak, dalamnya nggak luka. Itu berarti ada kesurupan yang gitu nggak sih? Iya, kalau klasik. Kalau Mbak sendiri selama nari pernah nggak ngalamin kayak gitu? Semenjak ikut paguyupan itu pernah. Pas paguyuban di mana itu? Paguyupan, jadi aku tuh ada grup jaranan di Jogja ini, namanya Kenya Mayangkara. Itu semua penari putri itu kita udah bisa semua karena dari paguyuban kita sendiri, nggak asal-asalan jatil kesurupannya bohongan, enggak. Berarti selama waktu ikut nari kayak gitu, segrup itu semuanya udah pernah ngerasain? Iya, yang grup itu. Tapi kesurupannya hanya kesurupan, nggak nyampe atraksi kayak gitu? Enggak, cuman jiwanya itu masuk ke raga kita. Jiwanya enggak kelihatan maksudnya. Oh gitu. Masuk ke raga kita. Tapi di dalam tuh kita tuh cuman kita tuh main. Kita tuh kalau ada apa misalnya musik, kita tuh kan mengikuti iramanya. Tapi kita benar-benar ada yang setengah sadar, ada yang nggak sadar benar gitu. Jadi kalau hal-hal gini tuh agak masih jadi misteri ya kalau. Iya. Nah terus kalau misalkan pas kesurupan ini, waktu yang Mbak pernah ngerasain tuh ya, itu setengah dari sadar atau full sama sekali nggak sadar? Setengah. Setengah itu sakit banget, maksudnya dadanya itu sesak pas itu aja. Tapi kayak tangan apa semuanya kayak pada gerak sendiri? Enggak gerak sih Mbak, kita benar kalau misalnya di badan kita tuh nggak tahu kalau kita tuh gerak, tapi pas setengah sadarnya kita tuh sakit tuh Mbak, maksudnya apa ya, dadanya tuh sesak gitu loh Mbak. Nah terus kalau misalkan dalam sebuah pentas acara itu berarti ada orang khusus buat nanganin yang kesurupan gitu? Iya benar. Itu namanya apa Mbak? Itu di Jogja namanya pawang. Tapi selama yang Mbak tahu pernah nggak kayak kejadian misalkan kayak waktu event jatilan kayak gitu, ada yang kesurupan terus sampai kayak terluka gitu? Iya. Kalau insiden lah gitu. Iya. Itu awalnya kalau misalnya pas kita lagi lomba, ada yang kayak gitu. Orang itu dia nggak kelonongan Mbak, datang ke situ. Kelonongan berarti nggak permisi, nggak permisi ya. Kan kita semua orang nggak tahu ya kalau misalnya ini ada ininya.
pasti semua tempat tuh ada mbak. Kalau misalnya ada yang masalah gitu pasti dia nggak permisi, dia pecicilan, dia nggak jaga sikap, dia sembarangan gitu, dia bisa kena apa ya maksudnya, dia bisa nanti dia bisa sakit, dia bisa kesurupan gitu. Oh gitu, agak serem juga. Ya, Jawa emang serem. Tapi berarti Mbak menggeluti bidang ini udah berapa tahun Mbak kira-kira? Jadi kalau dihitung-hitung mulai pertama jatel jadi kelas 6 SD. Kelas 6 SD berarti kira-kira berapa Sekarang tahun? 22 udah lumayan lah Iya lumayan mbak.